Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Primazola dengan NIM 2104-2026, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan tentang paradigma governance ke governance. Governance merupakan salah satu jawaban perubahan tersebut. Dalam konsep governance ini terdapat pergeseran paradigma penyelenggaraan negara dan pemerintah dari government ke governance. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah pemerintah tidak lagi memegang monopoli dalam menyelenggarakan negara, tetapi harus berbagai peran baik dengan sektor swasta maupun dengan civil society masyarakat. Perubahan ini juga berakibat pada pola hubungan antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis. Yang kedua, dynamic governance. Dynamic governance adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Elemen dan prinsip dynamic governance. Yang pertama, budaya organisasi pemerintahan. Yang kedua, kemampuan yang dinamis. Prinsip dynamic governance yang pertama, thinking about, berpikir ke depan. Berpikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, mempengaruhi target dan tujuan. 2. Thinking again, mengkaji ulang. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi, mencangkup pemanfaatan data, informasi, ukuran atau standar yang telah ditentukan. 3. Thinking across, belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan, akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan. Faktor pendorong dynamic governance. Yang pertama, komitmen. 2. Pengisian jabatan. 3. Pragmatisme. 4. Kemampuan sumber daya. 5. Semangat tidak korup. 6. Berorientasi pasar. 7. Berorientasi jarak panjang. 8. Nasionalisme. 9. Disiplin dan ikut turun serta. 3. Democratic governance. Democratic governance adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antara sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar, yaitu recourse, interdependence, struktur negosiasi, dan repentincy. 4. Collaboration governance. Collaboration governance dalam arti sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Collaboration governance mencangkup kementerian, institusi pemerintahan untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. 5. Open governance. Open government pada dasarnya mengandung makna bahwa pemerintahan yang terbuka atau transparan mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dalam mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi, memecahkan pelbagai masalah
demi kesejahteraan rakyat. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah dan jangkau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.